Salam sejahtera bagi kita. Saya Mika Lestari Valentina Manurung dengan NIM 12E17026 akan menjelaskan mengenai tugas audit teknologi informasi dengan judul Audit pada Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan atau DRP. Terdapat 7 hal yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah apa itu Business Continuity Plan atau BCP. Yang kedua adalah apa itu Disaster Recovery Plan atau DRP. Yang ketiga adalah tujuan audit pada BCP atau DRP. Yang keempat adalah komponen yang perlu diaudit pada BCP dan DRP. Yang kelima adalah risk assessment dan risk control. Yang keenam adalah aspek-aspek yang perlu diaudit pada BCP dan DRP, dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam melakukan audit. Yang pertama adalah Business Continuity Plan atau BCP. Business Continuity Plan atau BCP adalah metodologi yang digunakan untuk membuat dan menyetujui rencana untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. Perencanaan ini dibuat untuk mencegah terjadinya keterlambatan aktivitas bisnis normal, sehingga dapat melindungi proses bisnis vital dari kerusakan akibat bencana alam atau bencana buatan manusia dan kerugian yang timbul dari tidak berjalannya proses bisnis perusahaan secara normal. Dengan adanya Business Continuity Plan atau BCP, dapat meminimalkan efek gangguan dan berusaha untuk agar proses bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Strategi Business Continuity Plan atau BCP juga memastikan kelangsungan bisnis dari organisasi sehingga bisnis suatu organisasi dapat berjalan dengan baik setelah adanya gangguan atau setelah terjadinya bencana. Dan dengan adanya Business Continuity Plan atau BCP dapat meminimalisir dampak dari insiden tersebut. Berikutnya merupakan Disaster Recovery Plan atau DRP. Disaster Recovery Plan merupakan dokumen yang berisi daftar tindakan yang digunakan untuk memantau, memulihkan, dan memelihara sistem dan layanan selama pra dan pasca bencana. Strategi Disaster Recovery Plan harus mencakup semua aspek, termasuk strategi implementasi dan praktik pemulihan bencana. Dalam Disaster Recovery Plan harus berisi prosedur dalam menggunakan buku log, daftar vendor, nomor kontak ponsel klien, dan staf teknis, dan semua manual perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem untuk pengaturan saat teknologi yang digunakan gagal berfungsi. Yang berikutnya adalah tujuan audit pada BCP dan DRP. Tujuan dari BCP atau Business Continuity Plan adalah mengurangi dampak dari bencana yang dapat terjadi tanpa diduga atau diprediksi sebelumnya dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Manfaat utama dari BCP adalah mereduksi atau meminimalisir adanya risiko berupa kerugian keuangan. Selain itu, manfaat dari BCP adalah meningkatkan kemampuan perusahaan atau organisasi agar dapat pulih sesegera mungkin, sehingga proses bisnis dalam perusahaan dapat berjalan seperti semula. Tujuan dari DRP atau Disaster Recovery Plan adalah untuk mengadakan sumber daya dan kemampuan bagi suatu perusahaan atau organisasi agar dapat menjalankan proses vital pada lokasi cadangan untuk sementara waktu, dan juga memulihkan fungsi lokasi utama sehingga dapat menjadi normal
pada batasan waktu tertentu. Dengan demikian, tujuan audit pada BCP dan DRP adalah untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas penting. Upaya perusahaan untuk mempertahankan aset mereka bervariasi berdasarkan tujuan dan persyaratan organisasi, sehingga tim audit harus mempertimbangkan persyaratan tersebut. Namun, ada beberapa tujuan umum yang ingin dicapai dengan audit. Auditor BCP atau DRP harus memvalidasi BCP organisasi dan memastikan bahwa semua bagian yang bergerak dapat bekerja dengan benar. Auditor juga harus memeriksa kinerja kegiatan dalam rencana dan memastikan bahwa business continuity plan dan disaster recovery dapat memenuhi standar organisasi. Auditor juga harus memperhatikan setiap pemeliharaan atau pembaruan yang dilakukan sehingga jika terdapat kesalahan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam strategi pelaksanaan BCP dan DRP. Yang berikutnya adalah komponen yang perlu diaudit. Terdapat 4 komponen yang perlu diaudit pada BCP dan DRP. Yang pertama merupakan komputer. Bagi sebuah organisasi atau perusahaan, penggunaan komputer sangatlah dibutuhkan untuk melakukan pengolahan data. Oleh karena itu, komponen ini perlu diaudit sehingga dapat ditemukan solusi atau rencana untuk meminimalisir dampak negatif apabila terjadi bencana. Yang kedua adalah fasilitas. Dalam organisasi atau perusahaan, fasilitas sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional bisnis. Fasilitas mencakup area, ruangan, atau peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, dan pendistribusian barang atau jasa. Fasilitas juga dapat berupa pabrik, gudang, kantor, dan sebagainya. Yang ketiga merupakan sumber daya manusia. Maksud dari sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja menjadi penggerak suatu perusahaan atau organisasi. Dalam sebuah institusi maupun dalam sebuah perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih serta dikembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, manusia menjadi elemen utama dan sangat penting dan harus dimiliki agar tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Komponen terakhir yang perlu diaudit adalah jaringan komunikasi. Struktur jaringan komunikasi dalam organisasi atau perusahaan adalah struktur di mana informasi melewati dari satu individu ke individu yang lain. Jaringan komunikasi mengandung alur informasi dan menggambarkan interaksi antara sesama anggota organisasi dan bahkan interaksi antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Berikutnya adalah risk assessment dan risk control. Komponen yang memiliki dampak risiko dari komponen komputer merupakan genset. Temuan dari risiko ini adalah belum menggunakan genset sehingga dampak yang dapat disebabkan adalah terjadinya kerusakan pada perangkat keras komputer karena komputer akan mati secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kehilangan data apabila data belum disimpan. Tingkat risiko dari komponen ini adalah high dengan teknik manajemen risiko mitigasi, yaitu mengimplementasikan penggunaan genset sebagai alat pengganti listrik jika terjadi pemadaman secara tiba-tiba. Berikutnya merupakan hard disk. Temuannya adalah tidak melakukan partisi pada hard disk. Dampak yang dapat terjadi adalah menyebabkan kerusakan hard disk dan semua sistem komputer yang tersimpan dalam hard disk kemungkinan akan menjadi hilang. Tingkat risiko untuk hard disk adalah high dengan teknik manajemen risiko yaitu melakukan atau menjalankan fitur check disk untuk melihat penyebab kesalahan hard disk sehingga dapat melakukan backup data atau dapat melakukan recovery data. Selanjutnya merupakan data. Temuan, hacker dapat mengakses sistem perusahaan. Dampaknya dapat menyebabkan terjadinya pencurian data yang pasti akan merugikan perusahaan.
Teknik tingkat risiko untuk temuan ini adalah high, dengan teknik manajemen risiko adalah avoid, yaitu memasang antivirus pada setiap perangkat komputer perusahaan, kemudian memperbarui sistem operasi komputer secara berkala. Berikutnya merupakan karyawan. Temuan, karyawan atau anggota yang tidak memiliki wewenang dapat mengakses informasi dan menyalahgunakan informasi tersebut. Dampaknya dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan apabila informasi yang diakses disalahgunakan. Teknik manajemen risiko adalah avoid. Dengan manajemen kontrol, setiap karyawan atau anggota diberikan PIN keamanan, yaitu hak akses yang sesuai dengan pekerjaan. Berikutnya merupakan mantan karyawan. Mantan karyawan masih memiliki akses untuk membuka dokumen perusahaan, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena aset perusahaan dapat digunakan oleh pelaku kejahatan. Teknik manajemen risiko yang dapat dilakukan adalah avoid dengan manajemen kontrol, menyusun kebijakan akses untuk aset perusahaan. Hak akses akan ditarik apabila karyawan bukan bagian dari perusahaan lagi. Berikutnya adalah jaringan komunikasi. Temuan, belum terdapat segresi jaringan atau proses pengaturan hak komunikasi pada subjaringan dan hak akses. Dampak dapat menyebabkan seluruh lalu lintas jaringan akan bercampur, sehingga pihak lain yang tidak memiliki kepentingan dapat mengakses perangkat. Tingkat risiko adalah high, dengan teknik manajemen risiko melakukan avoid, yaitu implementasi segresi pada jaringan. Berikutnya merupakan jaringan WAN. Temuan belum menggunakan protokol keamanan, sehingga dampak yang dapat terjadi adalah menyebabkan penyerangan berupa penyadapan komunikasi, sehingga informasi perusahaan dapat diketahui. Tingkat risiko adalah high, dan teknik manajemen risiko yang dapat dilakukan adalah mitigasi dengan manajemen kontrol, melakukan implementasi protokol keamanan. Berikutnya adalah jaringan komunikasi DC dan DRC. Temuan, belum terdapat jaringan komunikasi DC dan DRC, sehingga dapat menyebabkan tidak tersedianya sistem jika DC sedang down. Tingkat risiko adalah medium, dengan teknik manajemen risiko adalah avoid, dan manajemen kontrol melakukan implementasi jaringan komunikasi DC-DRC. Selanjutnya adalah aspek yang perlu diaudit. Terdapat 3 aspek yang perlu diaudit. Yang pertama adalah availability atau ketersediaan. Availability mencakup banyaknya waktu yang tersedia saat sistem melakukan pelayanan. Aspek ini perlu diaudit karena tidak ada sistem atau perangkat lunak maupun perangkat keras yang dapat menyediakan waktu pelayanan sebesar 100% tanpa henti. Dengan melakukan audit pada aspek availability atau ketersediaan, dapat diketahui waktu layanan yang disediakan pada setiap komponen, sehingga perusahaan dapat menggunakan setiap komponen DR atau BC dengan baik agar bisnis proses perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah reliability atau kehandalan. Tingkat kehandalan pada DR dan BC adalah pengukuran rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melanjutkan layanan dari sistem ketika suatu sistem tidak dapat beroperasi dengan normal. Aspek ini perlu diaudit pada setiap komponen untuk melihat kehandalan setiap komponen dan melakukan pencegahan atau memberikan rekomendasi solusi apabila komponen memiliki tingkat reliability yang rendah. Selanjutnya adalah serviceability atau kemudahan layanan. Aspek ini adalah aspek yang melibatkan kemudahan suatu sistem dapat dalam melakukan perbaikan saat sistem mengalami kerusakan. Langkah-langkah audit. Langkah-langkah audit yang dilakukan pada saat melakukan audit untuk BCP dan DRP adalah: yang pertama, merupakan tahap inisialisasi. Pada tahap pertama ini, organisasi atau perusahaan akan melakukan identifikasi kerangka perencanaan BCP atau Business Continuity Plan dan DRP atau Disaster Recovery Plan, seperti tujuan, ruang lingkup, kebutuhan, dan target untuk menentukan parameter dari rencana. Langkah yang kedua adalah analisis risiko. Salah satu pemicu utama yang menjadi penyebab diadakannya DRP atau Disaster Recovery Plan adalah karena
Perusahaan atau organisasi berpikir adanya risiko yang akan terjadi akibat hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu berasal dari alam atau dari manusia sendiri. Oleh karena itu, suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan manajemen risiko pada ruang lingkup DRP, di mana manajemen ini mengarah kepada analisis risiko atau kejadian yang tidak pasti namun apabila dapat terjadi, mempengaruhi proses bisnis dan melakukan pengaturan atau manajemen terhadap risiko tersebut. Pengaturan terhadap risiko menjadi inti dari adanya DRP. Langkah ketiga adalah penyusunan bisnis impact analysis. Hasil dari analisis risiko yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dapat dilakukan peringkat berdasarkan kemungkinan munculnya risiko tersebut. Kemudian perusahaan melakukan analisis terhadap dampak dari risiko-risiko tersebut. Hal inilah yang dilakukan pada tahap penyusunan business impact analysis. Berikutnya adalah pengembangan DRP dan BCP. Terdapat 3 fase yang perlu dilakukan pada saat melakukan penyusunan DRP dan BCP. Yang pertama adalah fase aktivasi. Fase aktivasi BC atau DR Plan membahas waktu selama dan segera setelah gangguan bisnis. Di bagian rencana ini, perusahaan perlu menentukan kapan BC atau DR Plan akan diaktifkan dengan cara apa. Berikutnya adalah fase pemulihan. Pada fase ini, hal yang dilakukan adalah mengasumsikan bahwa penyebab gangguan tersebut telah mereda, berhenti, atau bertahan, tetapi tidak selalu. Misalnya dalam kasus banjir, perusahaan mungkin memutuskan bahwa jika banjir eksternal, perusahaan akan menunggu sampai air mereda untuk memulai upaya pemulihan. Ini mungkin dibutuhkan oleh pejabat lokal yang membatasi akses ke daerah banjir. Namun dalam kasus lain, perusahaan mungkin bisa atau memilih untuk memulai upaya pemulihan saat banjir masih terjadi. Ini mungkin termasuk menempatkan memindahkan peralatan yang belum terendam banjir. Oleh karena itu, hal inilah yang dilakukan pada saat fase pemulihan. Berikutnya adalah fase business continuity. Fase ini dimulai setelah fase pemulihan dan fase ini bertujuan untuk menentukan langkah-langkah agar bisnis dapat berjalan atau beroperasi seperti biasa. Berikutnya, langkah terakhir dalam melakukan audit adalah pemeliharaan atau maintenance dari BC dan DR Plan. Pemeliharaan harus terjadi terlepas dari apakah perusahaan pernah mengaktifkan BC atau DR Plan atau tidak. Secara berkala, perusahaan perlu meninjau BC atau DR Plan untuk memastikan bahwa rencana tersebut masih berlaku, terkini, dan relevan. Saat komponen operasi dan teknologi berubah, saat perusahaan menambahkan atau mengubah fasilitas atau lokasi, perusahaan harus memastikan bahwa BC atau DR Plan masih mutakhir. Salah satu masalah umum dalam perencanaan BC atau DR adalah bahwa perusahaan mungkin menghabiskan waktu mengembangkan rencana, tetapi mereka sering tidak menghabiskan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga agar rencana tetap terkini. Rencana lama dapat membahayakan karena itu memberikan rasa aman yang palsu dan dapat menyebabkan kesenjangan yang signifikan dalam cakupan. Jika sebuah rencana tidak dipertahankan, maka semua waktu dan uang yang diinvestasikan dalam sebuah rencana itu dapat terbuang juga. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan atau pengerjaan dari tugas ini. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai audit pada Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan. Atas perhatian dari Ibu, saya ucapkan terima kasih.